Halo anak-anak hebat, gimana nih kabarnya hari ini? Udah lama ya Miss gak bersua dengan anak-anak. Di video kali ini Miss akan bahas materi di kelas 12 Matematika Peminatan. Di bab pertama ada limit fungsi trigonometri. Yuk kita bahas mengenai konsep dan sifat dari limit fungsi trigonometri. Dulu di kelas 11 anak-anak sudah pernah membahas tentang limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar seperti ini ya bentuknya. Limit x mendekati 0 untuk 2x tambah 3. Kemudian limit x dikurangi 2 per x kuadrat dikurangi 4 untuk x mendekati 2. Ini ketiga contoh ini merupakan limit fungsi aljabar. Lalu yang namanya limit fungsi trigonometri, seperti namanya trigonometri, memuat unsur trigonometrinya. Contohnya seperti limit sin x untuk x mendekati 0, kemudian limit sin x per x untuk x mendekati 0. Dan contoh yang ketiga. Jadi bisa dipahami ya, yang mana merupakan limit fungsi aljabar dan yang mana merupakan limit fungsi trigonometri. Oke, kalau anak-anak perhatikan di sini ada tabel nilai fungsi fx sama dengan sin x, dimana ini ada x-nya itu 29,6 derajat dan seterusnya sampai 30,4 derajat. Kemudian di sini fx-nya 0,494 sampai 0,506. Nah, di sini soalnya meminta kita untuk mencari limit sin x untuk x yang mendekati 30 derajat. Seperti itu. Nah, caranya gimana? Untuk mengetahui limit x limit sin x untuk x mendekati 30 derajat itu caranya kita lihat dulu. Ini 30 derajatnya ini kalau dari kiri ditulisnya dengan limit x mendekati 30 yang ada atasnya negatif. Nah, ini artinya dari kiri. Nilai dari 29,6 sampai dengan 29,9 ini mendekati angka berapa sih? Kalau anak perhatikan ini, dia semakin ke kanan dia akan mendekati 0,5, ya kan ya? Ini 0,494 terus kemudian naik dan berakhir di 0,498. Sebenarnya kalau anak-anak lanjutkan ini 29,995 misalnya, itu akan semakin dekat lagi dengan 0,5. 29,9999 semakin dekat dengan 0,5 akan diperoleh. Ini bisa anak-anak dapatkan dengan menggunakan bantuan kalkulator ya. Nah, kemudian kalau dari kanan itu artinya di sini nih tandanya. Ada limit x mendekati 30, atas ini ada tanda positifnya. Nah, kalau ini berarti mendekati dari limit kanannya. Ini kita bisa katakan limit kanannya. Kalau ini limit kirinya, yang di sini limit kanannya. Nah, bisa Anda perhatikan di kanannya ini, dari kanan menuju ke 30 derajat ini, dari sini ya kita bergeraknya ya, menuju 30 derajat dia nilai fx-nya semakin kecil, mendekati 0,5, dari 0,506, 0,505, 0,503, 0,502. Berarti semakin mendekati nilai 0,5 seperti itu. Jadinya kalau ini anak-anak mau cari lebih mendekati 30 derajat dari kanan, pasti hasilnya akan lebih mendekati lagi ke 0,5. Nah, oleh karena nilai dari limit sin x untuk x mendekati 30 dari kiri, 30 derajat dari kiri ini ya, kemudian itu sama dengan limit sin x untuk x mendekati 30 derajat dari kanan, maka dapat dikatakan nilai limit sin x nya itu untuk x mendekati 30 derajat adalah 0,5. Karena ini sama ya, dari kiri mendekati 0,5, dari kanan juga mendekati 0,5. Jadi nilai limit sin x untuk x mendekati 30 derajatnya itu adalah 0,5. Seperti itu anak-anak ya. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang sifat limit dari fungsi trigonometri. Nah, sifat-sifat dari limit fungsi trigonometri ini sama kok dengan sifat limit fungsi aljabar yang sudah anak-anak pelajari sebelumnya. Kita mulai dari yang pertama, review lagi ya. Limit k untuk x mendekati a. Ini karena k-nya konstanta, maka tetap ya jadi k. Kemudian yang b, limit fx untuk x mendekati a. Ini x-nya kita ubah menjadi fa. Kemudian yang C, limit K dikalikan Fx untuk X mendekati A itu akan menjadi konstantanya kita bisa pindahkan ke depan nih. K dikalikan limit dari Fx untuk X mendekati A. Kemudian yang D, ini penjumlahan dari limit ya. Limit Fx ditambah Gx untuk
X mendekati A itu akan menjadi limit fx untuk X mendekati A, kita bisa pecah kemudian dijumlahkan dengan limit Gx untuk X mendekati A. Kemudian yang E, ini pengurangan, sama juga dengan penjumlahannya, hanya diganti tandanya, operasinya jadi pengurangan. Di perkalian pun begitu ya, limit fx dikalikan Gx untuk X mendekati A, dia akan menjadi limit fx untuk X mendekati A, kemudian dikalikan limit Gx untuk X mendekati A. Kemudian ada yang G, ini limit fx per Gx itu untuk X mendekati A akan menjadi seperti ini. Kita pecah, pembilangnya bagian atas ini fx-nya, kemudian penyebutnya Gx-nya. Nah, kemudian gimana kalau ada unsur eksponen pangkat-pangkatan ini? Limit fx pangkat n untuk X mendekati A, dia akan menjadi seperti ini anak-anak. Limit fx untuk X mendekati A, di dalam kurung dulu, baru anak-anak pangkatkan dengan n-nya. Sampai di sana bisa dipahami ya untuk sifat limit fungsi trigonometrinya. Nah, sifat-sifat ini akan mudah anak-anak pahami jika anak-anak sudah mencoba soal-soalnya secara langsung. Jadi jangan pernah berhenti untuk berlatih soal-soal tentang limit fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita akan beranjak ke contoh soalnya. Dari yang pertama, tentukan nilai dari limit cos X untuk X-nya mendekati 60 derajat. Kalau tadi dia masih ingat kan ya, soalnya 30 derajat yang tadi. Sin X juga. Nah, sekarang untuk nilai limit cos X untuk X mendekati 60 derajat. Ini yang warnanya hitam, itu berasal dari soalnya langsung, oke? Kemudian yang tintanya warna merah itu jawabannya. Nah, ini kita udah ada disediakan tabel oleh soalnya. Jika anak-anak mempunyai buku Viva Pakarindo, itu sudah ada di buku Viva Pakarindo yang di uji kompetensi satunya. Nah, ini X-nya 59,6 derajat sampai dengan 60,4 derajat. Ini fx-nya sama dengan cos X. Jadi kita mencari nilai cos X-nya dulu. Dari 59,6 derajat berarti anak-anak bisa gunakan kalkulator yang ada di smartphone anak-anak. Kita cari cos 59,6 derajat itu berapa. Kalau anak-anak sudah cek di smartphone, itu hasilnya 0,506. Kemudian 59,7 derajat itu 0,504. Kemudian nilai cos dari 59,8 itu adalah 0,503 dan seterusnya. Nah, jadi jika anak-anak perhatikan ini kan 60 derajatnya ya. Kalau dari kiri, dia dari kiri itu akan mendekati 0,5 anak-anak. Coba anak-anak perhatikan, dari 0,506 dia mengecil ya, 0,504, 0,503, 0,501 hingga akhirnya dia menjadi 0,5. Jadi dari kiri dia mendekati 0,5, semakin mengecil. Nah, ini juga sama nih, 0,493, 0,495, 0,496, 0,498. Dari kanan pun ternyata limit dari cos X untuk X mendekati 60 derajat dari kanan, dia itu semakin mendekati 60 derajat itu semakin mendekati 0,5. Dari sini anak-anak bisa perhatikan nih, 0,493 dia 0,495 kemudian. Jadi semakin naik ya, semakin naik hingga akhirnya mendekati 0,5. Jadi ini 0,498. Kalau anak-anak mau cari lebih kanan lagi, di sini bisa banget akan lebih mendekati 0,5 lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini nih, oleh karena limit dari cos X untuk X mendekati 60 derajat dari kiri, ini ya dari kiri, kita udah perhatikan kalau dia semakin mengecil, semakin mendekati 0,5. Nah, kalau dari kanan juga semakin membesar ya, dia semakin mendekati 0,5 juga. Jadi bisa kita katakan limit kiri sama limit kanannya itu sama, bisa dikatakan 0,5. Jadi karena limit kirinya itu 0,5, limit kanannya juga 0,5, jadi bisa dikatakan nilai limit dari cos X untuk X mendekati 60 derajat itu adalah 0,5. Jadi jawabannya yang ini anak-anak ya. Bisa dipahami ya sampai di sana contoh soal yang pertama. Oke, kita cari soal yang kedua sekarang. Tentukan nilai limit berikut. Ini ada soal yang bagian C-nya sekarang ya. Limit dari sin 2x dikurangi cos X
untuk X mendekati V per 2, ini pengurangan ya. Ini juga sama dengan menggunakan sifat sebelumnya. Kemudian yang D, limit 2 sin kuadrat X untuk X mendekati V per 3. Kita bahas dari yang C dulu ya. Ini limit sin 2X untuk X mendekati V per 2. Kemudian kita pecah, dikurangi limit cos X untuk X mendekati V per 2. Jadi kita buka ini ya, operasi pengurangannya, jadi kepisah. Ini sin 2x nya, ini cos x nya. Kemudian kita substitusi x nya menjadi V per 2. Jadinya sin 2 kali V per 2 dikurangi cos dari V per 2. Nah ini sin dari 2 dikalikan V per 2, ini 2 dengan 2 kita bisa coret-coret, jadinya sin V ya. Kemudian cos V per 2. Sin V itu adalah sin 180 derajat. Jadi dia mendapatkan 0, kemudian cos dari V per 2, jadinya cos 90 derajat itu juga 0. Jadinya 0 dikurangi 0, ya tetap ya 0 jawabannya. Kemudian untuk pembahasan yang D, limit dari 2 sin kuadrat X untuk X mendekati V per 3, itu adalah seperti ini. Kita keluarkan dulu konstantanya, kita pisah. Lebih tepatnya kita pisah, 2-nya kita bawa ke depan, limit sin kuadrat X untuk X mendekati V per 3. Kemudian kita substitusi X nya ini menjadi V per 3. Jadi tulisan limitnya akan hilang ya kalau sudah disubstitusi. Jadinya 2 dikalikan sin kuadrat dikalikan V per 3. Kemudian sama dengan 2 dikalikan, ini kita cari dulu sin dari V per 3. Jadi 180 derajat dibagi 3 itu kan 60 derajat ya. Jadinya sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Jadinya setengah akar 3 kuadrat. Jadinya dapat hasil 2 kali 3 per 4. Jadi akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. 2 kali 2 itu sama dengan 4. Nah jadi 2 dikalikan 3 per 4 itu akan mendapatkan hasil 3 per 2. Seperti itu anak-anak, bisa dipahami ya contoh soalnya. Nah, tiba akhirnya kita di penghujung video. Terima kasih anak-anak sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika kita bertemu lagi di video berikutnya, tentu misalkan bahas tentang trigonometri trigonometri lagi, dan juga di kelas 12 matematika wajib misalkan membahas video-videonya. Jadi stay tune ya di channel Citasari. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share jika bermanfaat. Sampai jumpa.